Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan setiap perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti tampak bahwa Tuhan itu tidak pernah menghilangkan Taurat dan kitab para nabi, sehingga dengan mudah gereja Katolik itu menerima seluruh kitab suci orang-orang Yahudi sebagai kitab suci kita. Kita menyebutnya dengan sebutan perjanjian lama. Kita berarti bentuk tulisannya itu tetap dipertahankan, bahkan sampai sekarang pun tetap sama. Sekarang kalau kita bisa melihat kenapa Tuhan sampai mengatakan seperti itu, tujuannya pasti bukan pertama-tama supaya orang Katolik atau orang pengikut Tuhan ini membawa perjanjian lama ini sebagai kitab sucinya. Bukan pertama-tama itu. Pertama-tama adalah Tuhan tidak bisa dipisahkan dari perjanjian lama, karena perjanjian lama berisi banyak nubuat-nubuat dan perwujudannya ada dalam diri Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa dalam diri Tuhan Yesus, selain Tuhan Yesus mewartakan kerajaan Allah, selain Tuhan Yesus mewartakan Injil, dia juga ternyata menjadi perwujudan dari nubuat-nubuat perjanjian lama itu. Ini catatannya. Sekarang berikutnya kita bisa merenungkan lagi, yakni kalau Tuhan sudah mengatakan seperti itu, kita tetap harus juga mendengarkan firman-firman perjanjian lama. Bukan pertama-tama, ya karena kita tidak meniadakan maka ini tulis dijadikan satu dengan kitab suci kita yang lain dalam perjanjian baru dan perjanjian lama jadi satu. Bukan pertama-tama itu, namun kita juga harus tetap setia untuk membacanya. Lalu berikutnya, renungan berikutnya adalah kita bisa melihat Tuhan sendiri di dalam dia mewartakan Taurat, mewartakan kitab nabi, dan juga mewujudkannya dalam hidup dia, itu juga bisa menjadi semacam ini loh, perjanjian baru dengan Tuhan. Bukan hanya selesai untuk menghafal, bukan hanya selesai untuk mendengarkan, tetapi juga melaksanakan perwujudan dari sabda. Nah, kalau seperti ini kita sampai di sini, kita bisa bertanya-tanya, sabda apa dalam perjanjian lama yang masih kita ingat? Dilakoni ora gitu. Sekarang kita bisa melihat ada sesuatu hal dalam diri kita. Ternyata kita mudah untuk bisa menerima sabda, namun untuk melaksanakannya kita butuh perjuangan. Maka dalam hidup ini sebetulnya ajakan Tuhan adalah bagaimana kita melaksanakan firman Tuhan. Tidak dikatakan oh ini Taurat, oh ini kitab nabi, oh ini Injil. Tidak, seluruhnya perjanjian, seluruhnya adalah apa? Sabda Tuhan ini harus kita wujudkan. Apakah kita itu tidak hanya selesai dengan mendengarkan? Setiap Ekaristi kita mendengarkan firman Tuhan. Karena dibacakan bacaan pertama, ada Mazmurnya juga, ada Injilnya juga. Apakah sepulang dari gereja kita berusaha untuk melaksanakan? Masa APP, puasa pantang, kita memang mengendalikan makanan. Namun
apakah kita juga mampu mengendalikan diri kita ini supaya bisa menjadi pelaku-pelaku dari sabda itu? Kita sudah memasuki minggu ketiga masa Prapaskah, tengah-tengah. Apakah kita sudah konsekuen, sudah bisa membedakan hidup sebelum masa Prapaskah dengan kita masuk dalam Prapaskah ini? Nah, itu dengan kita melakukan seluruh firman-firman Tuhan itu, yang paling tidak yang kita kenali, yang kita baca, yang kita dengarkan, dan kita melakukannya. Kalau ya, maka wujudnya adalah perubahan-perubahan nyata dalam hidup kita ini, dan kita dibentuk oleh Tuhan menjadi manusia-manusia baru yang sesuai dengan kehendaknya. Dan sebagai manusia-manusia baru itu, tentu hidup kita juga menjadi pewartaan bagi orang-orang yang melihat hidup kita ini secara konkret. Karena kita makin lama hidupnya makin akan baik, akan benar di hadapan Tuhan, maka itu juga akan menjadi pewartaan dalam hidup kita sehari-hari. Tanpa kita bicara, hidup kita ini sudah menjadi pewartaan. Nah, saudara, kasih dalam Tuhan, maka Tuhan mengajak kepada kita, mari kita bersama-sama kita memperhatikan sikap hidup kita, supaya hidup kita ini bisa mencerminkan bahwa Tuhan hadir. Selamat merenungkan.